Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat tanah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ahibati fillah, tatkala kita berbincang tentang keutamaan orang yang tidak tatayyub, orang itu di dunia hidupnya akan tenang dan damai. Dia menyerahkan semuanya kepada Cipta. Dia yakin yang akan menimpa dia sesuatu yang sudah ditetapkan. Berbeda dengan orang yang hidup terbiasa dengan tatayyub. Hatinya akan penuh dengan kegalauan. Sedikit-sedikit takut ini, takut itu. Ada kekhawatiran dia, kekhawatiran dengan angka 4, dengar suara sesuatu, takut dia, cemas, takut terjadi ini dan itu. Itu di dunia. Dia hidup dengan kecemasan, dia hidup dengan kegalauan, dengan sesuatu yang sebenarnya Allah tidak menjadikan itu sebab kegalauan dan kecemasan. Dia pesimis dengan semua yang dia hadapi. Anaknya, keluarganya, istrinya, pekerjaannya. Sedangkan orang yang tawakal sama Allah, yang dia menyerahkannya kepada Allah di dunia, hidup penuh dengan kecukupan. Allah mengatakan, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Bukan orang tuanya, bukan anak-anaknya, bukan pekerjaannya, bukan hartanya, tapi Allah. Fahuwa hasbuh. Oleh karena itu Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api, dan beliau di atas manjaniki, alat pelontar itu jamaah, apa yang beliau katakan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat kami. Allah sebaik-baiknya penolong, Allah sebaik-baiknya pelindung. Maka di dunia orang yang tidak tatayyur, yang bertawakal kepada Allah, maka akan hidup dengan kedamaian. Dan di akhirat, seperti yang sudah pernah kita bahas, mereka akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Baik, ahibati fillah, kita masuk ke bab tiyarah minal jin. Sebagian ulama membedakan antara tatayyur dengan tiyarah. Apa perbedaannya? Tatayyur itu perasaan. Tiyarah itu sikap. Jadi kalau kemudian antum mengikuti perasaan antum, antum jadinya tiyarah. Kalau sekedar perasaan nggak nyaman, ini kayaknya ada yang mati, ada kayaknya tanda nggak baik ini. Tapi antum tetap melawan, antum berarti nggak
nggak terjebak dalam tiarah. Walaupun perasaan itu ada. Ini di antara yang disebutkan para ulama. Dan kita masuk ke bab at-tiarah minal jin. Bagaimana seorang bertatayur dengan jin. Jin itu ada bersama kita. Allah Azza wa Jalla menciptakan malaikat dari apa? Dari cahaya. Dan menciptakan jin dari api. Dua makhluk ini, wallahu a'lam bishawab, itulah yang sering diklaim sama orang-orang barat sebagai mereka ada makhluk ya, tinggal di mana? Di bintang. Di mana tempatnya malaikat? Di sama. Di langit mereka. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Attatis sama wa hukka laha an ta'itta." Langit itu merintih. Atit itu seperti orang kalau mikul ya, sesuatu bunyi langit itu merintih dan pantas dia merintih. Ma min maudhi'i arba'i asabi illa wa malakun wadi'un jabhatahu. Tidak ada satu lokasi sebesar 4 jari melainkan di situ ada malaikat yang meletakkan keningnya. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Dan malaikat itu hadir di majelis ilmu. Ada gitu. Tapi dia karena tercipta dari cahaya, dia tidak akan terlihat kecuali tatkala menampakkan diri. Seperti Jibril yang datang ke Masjid Nabawi. Yang cerita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, datang seorang lelaki syadidu bayadi thiyab, bajunya putih, rambutnya hitam. Nggak ada yang kenal dari kita. Walaysa alaihi atharu safar. Dan dia bukan musafir juga. Ini siapa nih orang nih? Artinya dia bukan penduduk Madinah. Kalau dia penduduk Madinah pantas pakai baju putih, bersih, rambutnya klimis umpamanya, nggak berdebu. Karena dia penduduk Madinah. Ini yang jadi masalah, dia bukan penduduk Madinah. Nggak ada tanda-tanda dia musafir. Siapa ternyata yang datang? Jibril. Ada Jibril. Allah menciptakan malaikat dan menciptakan jin dari api. Itu makhluk yang dia hidup bersama kita, ada kadang kala bersama kita, mungkin sholat bersama kita, dan ada mungkin di kamar antum ada yang tinggal di asrama. Jin itu ada sama. Dan Allah berfirman tentang jin di dalam Quran. Ada surat namanya suratul jin. Ternyata ada manusia yang takutnya sama jin. Bahkan meminta perlindungan kepada jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ada sebagian dari bangsa manusia yang meminta perlindungan kepada bangsa jin, dan jin itu memanfaatkan, membuat manusia semakin capek, semakin lelah, semakin susah hidupnya, dimintai sesajian ini, dimintai tumbal ini. Saya pernah ketemu Nyai Roro Kidul. Ini mahasiswa yang berangkat ke mana? Ke Watuulo. Itu tempat Nyai Roro Kidul di situ. Ada Nyai Roro Kidul, ada Nyai Blorong. Apa mereka itu jemaah? Jin. Mereka itu jin. Kita itu bukan menghamba kepada mereka. Kita bukan minta perlindungan kepada mereka. Ini akan kita bahas nih. Karena ada orang yang takut sama jin, kemudian dia melakukan sesuatu agar jin melindunginya. Ahibati fillah, manusia ini diciptakan lebih sempurna dari bangsa jin.
Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kok bisa kemudian menghambakan diri kepada jin? Dan jin ini kadangkala minta permohonan yang seakan-akan baik. Di Bondowoso ada dulu ahli ruqyah. Ketika ada orang kerasukan jin satu tempat, dia ngomong, aku akan keluar. Tapi aku punya syarat. Alhamdulillah. Ya, hadikumullah yuslih balakum. Nah, kayaknya ini perlu dimatikan jemaah. Apa syaratnya? Syaratnya engkau potong 2 ekor sapi dan engkau bagikan ke masyarakat. Baik apa enggak? Nyembelihnya buat siapa? Buat jin. Orang kadang nggak sadar. Pikirnya, oh baik juga jin ya, mau berbagi. Padahal dia minta nih orang nyembelih buat diri. Maka hati-hati. Baik, kita akan masuk ke bab ini. Tafadhol. Ahsanallahu ilaikum. Bismillahi alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma ighfir li shaykhina wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa li tullabihi wa li talibatihi wa lil hadirina wal mustami'ina ajma'in. Allahumma ja'al al-aqsa wa ahlihi farajan waqfil muslimina syarral asyrar wa kaidal fujjar. وقال مصنف الأدب المفرد وهو أمير المؤمنين في الحديث عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى. باب الطيرة من الجن. حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن أبي الزناد عن علقمة عن أمه عن عائشة أنها كانت تؤتى بالصبيان إذا ولدوا. Asar ini secara sanadnya dihukumi dhaif. Disebutkan Imam Bukhari berkata telah mengajarkan kepada kami Ismail. Dia berkata telah mengajarkan kepada aku Ibnu Abi Zinad. Dia meriwayatkan dari Alqamah dari ibunya Alqamah. Ibunya ini dikatakan majhul. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha kanat tu'ta bisibyan idza wulidu. Aisyah itu biasa kalau ada orang-orang yang lahiran, anaknya dibawa ke Aisyah. Ketika Nabi hidup alaihi salatu wassalam, biasanya penduduk Madinah kalau punya anak kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta didoakan. Ini hal yang baik. Mereka datang minta didoakan. Fatad'u lahum bil barakah. Apa yang dilakukan Aisyah? Ya, Aisyah mendoakan mereka supaya berkahin. Jadi berkah ini jangan dianggap remeh, coba. Doa minta berkah. Apa itu berkah? Berkah itu kebaikan yang tetap dan tumbuh, coba. Jadi sebagian kita itu lupa meminta barakah kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, tatkala antum mendoakan saudara dengan barakallahu fi, antum sedang memohonkan sesuatu yang besar. Hanya saja kita harus sadar, innallaha la yastajibu du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah itu tidak mengabulkan doa kalau bersumber dari hati yang lalai. Jadi, ucapan barakallahu fik itu hanya sekedar jadi basa-basi. Barakallahu fiik. Jadi antum sama sekali tidak berharap supaya Allah memberkahi dia.
Maka usahakan tatkala antum benar mengatakan barakallahu fik, antum benar-benar sedang memohonkan berkah buat dia. Ini Aisyah mendoakan berkah dengan cara barakallahu laka fil mauhub, wa barakallahu laka fil maulud, Allah barakallahu fi waladika. Fa'utiyat bisabiyin. Suatu hari ada yang bawa bayi laki-laki. Kemudian fadhahabat tada'u sadatahu. Aisyah berangkat ngambil bantalnya anak ini. Mungkin mau digendong, bantalnya diambil. Ternyata bawa kepalanya itu ada Musa. Apa Musa itu? Musa itu, kalau Nabi Musa itu bahasa Ibrani. Nah, kalau Musa bahasa Arab artinya pisau cukur. Musa, pisau cukur. Sebagian orang kalau bicara Musa, ada kakaknya Nabi Musa, Harun. Sebagian yang baru belajar bahasa Arab berpikir Harun itu panas artinya. Harun. Harun kan panas Harun itu. Enggak. Harun itu pakai H itu Harun. Dan itu bahasa Ibrani juga jamaah. Baik. Tahu-tahu di bawahnya ada pisau cukur. Fasa'alathum 'anil Musa. Aisyah bertanya kepada mereka tentang Musa ini. Ini pentingnya ketika antum mengingkari kemungkaran atau mengingkari perbuatan mungkar, antum tanya dulu. Agar orang itu mendapatkan ilmu dari antum nanti. Seperti orang kadang-kala pakai jimat ya. Antum tahu dia sedang pakai jimat. Kadang antum mengatakan ittaqillah. At-tamimah syirik. Antum tanya, apaan nih tadi? Nabi SAW tanya ketika ada seorang sahabat yang pakai gelang-gelang ya. Nabi tanya, "Ma hadhi?" Qala minal wahina. Ini untuk mencegah salah satu penyakit lah. Namanya wahina. Apa kata Nabi SAW? Inza'ha fa innaha la taziduka illa wahna. Beliau bertanya, dapat penjelasan kan. Karena ada orang yang pakai gelang-gelang itu bukan jimat jam, tapi gaya. Antum bagian anak muda pakai gelang nanti ditaliin warna merah, warna hijau sampai banyak. Antum pernah melihat? Masa itu jimat? Jimat? Kayaknya enggak lah. Buat apa? Gaya. Cuma buat gaya. Maka Aisyah bertanya tentang ini ada pisau cukur ini gimana ceritanya? Faqalu naj'aluha minal jin. Kita jadikan itu di sana tadi karena takut sama jin. Ada kekhawatiran diganggu jin. Maka diletakkan fa'akhadatil Musa. Setelah dapat penjelasan, Aisyah mengambil itu pisau cukur lalu dibuang. Faramat biha wa nahadhum anha. Aisyah melarang sama mereka bahwa itu enggak boleh. Wa qalat, dan dia mengatakan inna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW membenci tiarah itu dan memusuhinya. Maka kau jangan lakukan itu. Seperti hadis-hadis yang sudah kita baca, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Itu dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Aisyah melarang itu. Taib, ahibati fillah. Bagaimana kalau orang terlanjur tatayur?
Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, man raddathu tiyaratu min hajat faqad asyrak. Barang siapa yang mengurungkan niatnya gara-gara tatoyur ini, gara-gara dengar suara burung, gara-gara angka, gara-gara apalah, sebab yang Allah tidak menjadikan itu sebab. Barang siapa yang mengurungkan niatnya gara-gara tiara, maka dia telah melakukan kesyirikan. Kesyirikan ini bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Kapan jadi syirik besar? Ketika dia meyakini bahwa burung itu memiliki kekuasaan, bisa mendatangkan bala atau bisa menolak bala. Dia meyakini ada Tuhan selain Allah nanti. Itu jadi syirik. Kapan jadi syirik kecil? Ketika menjadikan itu hanya sebab. Tetap Allah lah yang menentukan segalanya. Ini kan sebab, Pak Ustaz. Apakah Allah memang menjadikan itu sebab? Tidak, Syama. Allah tidak menjadikan itu sebab. Maka kita tidak boleh meyakini itu sebagai sebuah sebab. Padahal Allah tidak menentukan itu sebab terjadinya bencana dan bala. Tidak menjadikan sebab akan terjadinya sesuatu yang tidak inginkan, tidak. Ya Rasulullah, ma kafartu dzalika. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa kafaratnya kalau terlanjur terjatuh dalam dia? Gimana? Orang sudah, mamanya dia kasih anak kemarin nggak jadi berangkat. Kenapa? Wallah pas anak jalan itu burung hantu lewat. Waduh, bala ini sudah pulang anak terus. Maka para sahabat bertanya, karena memang disebabkan budaya yang mengakar ya dari nenek moyang, kadang-kadang terjadi jemaah. Maka mereka bertanya, apa kafaratnya untuk menghapuskan dosa itu gimana caranya? Ayyaqula ahaduhum Allahumma la khaira illa khairuk. Alhamdulillah. Ya Allah. Naam. Yahdikumullah yuslih balakum. Hendaklah engkau mengatakan Allahumma la khaira illa khairuk. Ya Allah, enggak ada kebaikan kecuali kebaikan. Wala tayra illa tayruk. Tidak ada burung kecuali dia salah satu makhluk. Enggak, dia bukan pemilik kekuasaan, dia bukan pendatang bala, dia hanya salah satu ciptaan. Wala tayr, burung. Kita mengatakan Allahumma la khaira illa khairuk wala tayra illa tayruk wala ilaha ghairuk. Dan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Nggak ada. Maka tatkala orang terjebak dalam tiarah, dia melakukan tiarah tadi, dia mengurungkan niatnya gara-gara tiarah, maka bacalah ini. Allahumma la khaira illa khairuk wala tayra illa tayruk wala ilaha ghairuk. Apakah boleh pakai bahasa Indonesia? Boleh. Ketika antum nggak hafal apa ya, tapi jelas maknanya gini, antum baca minta maaf sama Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan antum mengulangi kesaksian antum. Semuanya dari Allah Jalla Jalla. Kemudian di hadis Abu Dawud dari Urwah bin Amir radhiyallahu anhu qala dzukiratit tiyaratu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah disebutkan tentang tiarah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus apa kata Nabi SAW? Ahsanuha al-fa'l. Ini kita akan bahas sebentar lagi. Yang paling baik adalah al-fa'l, optimisme saja. Optimis dengan kebaikan, bukan pesimis dengan kesialan. Ahsanuha al-fa'l. Wala taruddu musliman. Nggak boleh itu tiarah menjadikan muslim mengurungkan niatnya. Wa idza ra'a ahadukum, bagaimana kalau ternyata dia melihat sesuatu yang dia tidak sukai? Umpamanya pas keluar rumah ngelihat burung hantu lewat. Wush.
bersuara dia juga. Antum naik motor, lanjut apa nggak lanjut ya? Bismillah lah, lanjut. Tahu-tahu antum ditabrak sama orang. Benar. Adakah orang seperti itu? Akhirnya dia ketika mengalami sesuatu yang dia tidak sukai, setelah dia melihat sesuatu yang dijadikan tanda kesialan manusia, apa yang harus dia lakukan? Kata Nabi SAW, فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ, kalau seorang melihat mendapati sesuatu yang dia tidak sukai, فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ. Ya Allah, tidak mendatangkan kebaikan kecuali Engkau ya Allah. Wala yadfa'u sayyiati illa anta. Nggak ada yang dapat menolak keburukan kecuali Engkau ya Allah. Wala haula wala quwata illa bika. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolonganmu ya. Lihat jam. Karena terkadang Anda ingat sebuah kisah di Yaman insyaallah. Ada seorang pemuda yang di kampungnya mereka meyakini tidak boleh safar hari Selasa. Tidak boleh safar hari Selasa. Pokoknya orang kalau hari Selasa nggak boleh punya keperluan, nggak berangkat. Anak muda ini baru ngaji, belajar, ingin menantang itu tradisi dan budaya. Dia menunjukkan kepada kaumnya dia mau safar hari Selasa. Berangkat dia hari Selasa. Subhanallah, jatuh dari ontanya. Apa kata orang kampung? Sudah dikasih tahu, tidak boleh safar hari Selasa. Itu hari sial. Sudahnya nggak jadi safar dia jemaah. Karena terkilir kakinya atau apa. Selasa depan berangkat lagi. Jatuh lagi. Orang kampung semakin yakin, udah dikasih tahu, udah percaya nih anak. Biasalah anak-anak kalau baru belajar itu kan jemaah, Masya Allah, mau nantang semuanya. Akhirnya dia diobatin, udah Selasa depan berangkat dia jemaah dan selamat. Dia ngomong sama kaumnya, aku kemarin jatuh karena takdirnya udah jatuh. Tapi Allah tidak menjadikan hari Selasa itu hari bala dan hari sial. Maka di sini Nabi SAW memberikan arahan, kalau engkau kemudian mendapati sesuatu yang tidak engkau suka, apa yang harus engkau katakan? Ngomong Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, nggak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau ya Allah. Dan tidak ada yang dapat menolak keburukan kecuali Engkau. Itu burung, itu apapun nggak bisa. Wala haula wala quwwata illa bika. Maka orang muslim menanamkan keyakinan di dalam jiwanya bahwa semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Sedangkan semua selain Allah itu ciptaan Allah Azza wa Jalla. Makhluk yang ada. Dan mereka tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat buat diri mereka. Sampai Nabi SAW mengatakan kepada sepupunya Abdullah bin Abbas yang masih cilik ya. Wa'lam annal ummata law ijtama'at. Dan ketahuilah kalau seluruh umat manusia yang sekarang jumlahnya hampir 8 miliar, semua bersatu padu untuk memberikan mudarat kepadamu, nggak bakalan bisa mereka. Nggak bakalan. Kecuali yang sudah Allah tuliskan atas diri. Sebaliknya, mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu. Ingin engkau diterima di Jamiah Islamiyah. Siapa yang ingin diterima Jamiah Islamiyah? Oh, sudah berusaha ini, aku punya sana, lobby sana, semuanya usaha lakukan. Tazkiyah ada 200 tazkiyah. Ini Allah, ini Nabi SAW sebutkan jangan 200 tazkiyah. Antum punya 8 miliar tazkiyah.
8 miliar tazkiyah. Seluruh umat manusia memberikan tazkiyah buat antum supaya antum diterima di Madinah. Kata Allah tidak, antum bakal diterima. Nggak bakalan, jam. Nggak. Lam yanfa'uka bi syai'. Nggak bakalan. Kecuali Allah sudah tuliskan engkau diterima. Makanya zaman di sini, Anda masih ingat ada salah satu mahasiswa kita. Mahasiswa ini terkenal sering telat. Tidur di masjid. Waktunya pelajaran belum bangun. Dan ada kawan-kawan yang selalu di soft pertamanya. Subhanallah, yang sering tidur ini diterima di Madinah. Yang sering tidur diterima di Madinah. Yang soft pertama, Allahu Akbar, sakit hati dia. Kok bisa kau itu? Itu dia. Mana imanmu dengan takdir Allah? Bukan bicara pinter. Bukan bicara, ini bicara Allah sudah menetapkan. Barakallahu fikum. Baik, jadi ingat, kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak antum inginkan, maka katakan Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u 'anis sayyiati wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Baik, kita lanjutkan satu hadis. Naam, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الفأل. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني حية التميمي أن أباه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء في الهام وأصدق الطيرة الفأل والعين حق. Ini bab fa'al. Fa'al itu lebih kepada optimisme. Bukhari menyebutkan telah mengajarkan kepada kami, dia berkata telah mengajarkan kepada Hisham, kepada kami Qatadah, Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengatakan la adwa, nggak ada penyakit menular. Loh, kok bisa nggak ada penyakit menular? Kemarin ingat waktu COVID kita nggak boleh kumpul sampai sholat di masjid, nggak boleh. Kenapa? Karena COVID ini menular. Gitu. Sedangkan Nabi SAW mengatakan la adwa. Di hadis lain beliau mengatakan SAW firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang yang punya penyakit menular itu sebagaimana engkau lari dari singa. Gimana sekarang? Menggabungkan dua hadis yang seakan-akan bertentangan. Enggak, coba. Nabi mengatakan la adwa alaihi salatu. Memang enggak ada penyakit menular dengan sendirinya, enggak ada. Makanya ketika para sahabat mengatakan ya Rasulullah SAW, itu tuh onta yang sehat kalau dikumpulkan dengan onta yang kena penyakit nanti nular, kata dia. Nanti dia jadi sakit. Betul. Nabi bertanya alaihissalatu wassalam, siapa yang membuat sakit yang pertama? Oh ya Allah lah. Begitu pula yang membuat sakit yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang ke-100, yang ke-1000. Ketika COVID, biasanya kalau ada satu rumah, salah satunya positif, maka satu rumah akan dicek. Apakah semua rumah kena? Belum tentu. Belum tentu, jemaah. Saya ingat kejadian di Jakarta, ada satu sahib cerita, ada satu orang Ustaz sejak COVID nggak pernah keluar rumah. Nggak pernah keluar rumah. Semua beli online dia. Dan ketika sayur apa datang, disemprot. Subhanallah, satu rumah kena COVID semua. Ya bingung, dari mana datangnya? Kalau Allah sudah menetapkan. Maka di sini beliau mengatakan la adwa, supaya kita tatkala ada penyakit yang minda,
Antum tidak nyalahkan dia. Oh, engkau penyebabnya. Buktinya sahibnya nggak kena. Engkau yang kena. Ya sudah, Allah tetapkan buat diri. Supaya kita meyakini bahwa semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Wala tiarah. Dan nggak ada tiarah tuh. Percaya sial dengan benda, dengan yang dilihat dan dengan yang didengar ya. Di riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya disebutkan wala safar. Dan nggak ada meyakini bulan Safar, bulan bala itu nggak ada. Dan sampai saat ini masih ada yang meyakini. Di negeri kita, di berbagai negeri, bulan Safar itu bulan bala. Sahih walala. Makanya nggak ada orang buka usaha bulan Safar. Nggak ada orang menikahkan putrinya bulan Safar. Antum kalau mau punya acara bulan Safar, karena murah nyewa gedungnya. Karena sepi ya, man. Mereka meyakini juga ada yang namanya Rebo Kasab. Rebo terakhir bulan Safar. Diyakini bahwasanya pada hari itu Allah menurunkan bala yang jumlahnya 300.000 sekian jemaah. Dan ketika ditelusuri siapa yang ngomong, nggak ada. Nggak ada. Oh, ini katanya orang alim gitu. Siapa yang tahu dengan yang gaib ya? Nggak ada kecuali Allah Azza wa Jalla. Itu. Jadi Nabi mengatakan alaihi salatu la safar, nggak ada tuh keyakinan dengan bulan Safar. Bahwa itu bulan sial, enggak. Wala hama, dan tidak pula ada keyakinan dengan hama. Hama ini sebagian menafsirkan hama dengan buma, dengan burung hantu jemaah. Tapi ada yang tafsiran lain nanti kita akan bacakan. Baik, wa yu'jibuni al-fa'lu salih, al-kalimatul hasanah, dan yang aku sukai itu adalah al-fa'lu salih. Tadi optimisme. Apa al-fa'lu salih itu? Al-kalimatul hasanah, kalimat yang baik. Kalimat yang baik. Seperti antum lagi mau buka dagangan antum ya. Tahu-tahu ada yang manggil, untung. Insyaallah untung, insyaallah nah hari ini jemaah. Iya, boleh jemaah. Karena kita berharap sama Allah Azza wa Jalla. Kita tetap berharapnya sama Allah. Kita tidak menjadikan ucapan dia sebab keberuntungan, enggak. Tapi kita akhirnya menjadi lebih berharap kepada Allah Azza wa Jalla karena dia panggil untung tadi. Untung, apa lagi kalimat lainnya? Selain untung mah bejo. Iya. Bejo. Bejo itu apa artinya? Untung juga atau selamat? Hah? Beruntung kan bejo itu kan? Atau orang lagi mau berangkat ngobatin anaknya ke dokter umpamanya. Tahu-tahu tukang becaknya namanya Selamat. Selamat gitu. Oh, nah, selamat insyaallah kata dia. Karena dengar kata-kata yang baik itu akhirnya membuat dia jadi berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang Nabi. Jadi nggak apa-apa ketika antum dengar ada kata-kata yang baik, nama orang yang baik ya. Makanya orang kalau buka usaha selalu penuh dengan harapan jam. Toko maju. Pernah lihat toko mundur? Toko mundur nggak ada. Selalu kalau beli toko maju. Apalagi? Hah? Jaya utama, makmur lestari, gitu kan? Pernah lihat toko tidak makmur? Makanya selalu, karena kata-kata baik itu orang jadi berharap gitu loh. Ketika nama tokonya Rizki ya, walaupun non muslim, antum lihat semuanya tetap kalau ngasih nama yang baik karena di situ ada harapan. Dan Nabi suka dengan nama-nama yang baik itu sehingga termotivasi kita untuk berharap sama Allah Azza wa Jalla. Walaupun kadangkala maju terus padahal tokonya tutup ya mah. Iya, kita tetap berharap kepada Allah. Kemudian di hadis selanjutnya, na'am nasma'ul adzan awalan jamaah fadhal. Allahu Akbar.
Aku tahu sama kesalahanmu. Kita itu ingin mencari kesalahan dia juga. Siapa yang nggak punya salah? Engkau harus bersyukur sama Allah kalau ada orang yang menghadiahkan kepadamu kesalahan-kesalahanmu. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati manusia yang menghadiahkan kepada aku kekurangan-kekuranganku. Karena kita punya banyak kekurangannya. Maka tadi kalau engkau dilemparin batu sama orang, engkau kumpulkan batu itu, jangan dibalikin. Kumpulin. Paling nggak bisa dijual lagi nanti batunya. Antum kumpulin, antum bangun anak tangga. Untuk menuju kesuksesan antum. Ya, tenanglah. Jangan sampai antum bertanya, ini perilaku beradab apa enggak Ustaz? Karena kadang-kadang ada mahasiswa yang tanya, main karambol. Dia serang sana padahal tujuannya yang itu. Mudah-mudahan dia dengar tuh. Kadang-kadang kita seperti itu, ya. Itu yang dari setan, ada yang dari Allah Azza wa Jal. Bunga tidur. Memang disebutkan di antara orang yang kena sihir umpamanya, kadang-kadang dia mimpi buruk ya. Seperti itu. Gara-gara memang ada yang menyihir dia. Boleh jadi seperti itu. Tapi itu pun belum tentu. Boleh jadi bunga tidur. Anak tadi malam motor Jamal lihat tikus gede banget. Gimana kalau setelah itu anak tidur, anak nangkep tikus? Itu mimpi dari Allah, dari setan, atau bunga tidur? Bunga tidur, karena tadi baru ngeliat tikus. Atau mimpi bangun sampai ngiler-ngiler. Allah, anak mimpi makan durian. Masya Allah, seperti itu. Jadi antum sebelum tidur memang kepingin makan durian. Akhirnya kebawa sama mimpi. Wah, ada nikmat. Antum tidur udah kenyang, nggak perlu makan durian. Maka insya Allah nggak ada masalah. Dan buat para istri yang ingin menambah penghasilan ya, buat para wanita yang ingin menambah penghasilan, jangan sampai engkau melanggar aturan syariat. Ada banyak pintu rizki. Di antaranya adalah bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Bertakwa kepada Allah. Memperbanyak istighfar. Silaturrahim. Itu termasuk yang membuka pintu rizki. Rizki itu ada dua. Ada rizki yang dicari, ada rizki yang mencari. Makanya mahasiswa kadang-kadang duduk-duduk di masjid ya, dia lagi murojaah. Tahu-tahu ada ustadz bawa 2 pisang. Fadol. Antum nyari itu pisang. Enggak datang. Itu rizki. Makanya jangan selalu berpatokan dengan usaha dan kerja. Usaha salah satu cara mengais rizki. Tapi ada istighfar. Engkau perbanyak istighfar terus ya. Bagi istri mungkin yang melihat suaminya nggak bisa memberikan kecukupan, kau terus istighfar. Apa kata Allah? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal. Allah akan kasih harta. Bagaimana adab yang seharusnya kita lakukan ketika kita tinggal dan makan masih bersama mertua? Antum jaga anak mertua. Adabnya kalau antum tinggal sama mertua, antum tunjukkan kasih sayang antum sama anaknya dia. Antum hormatin mertua dan antum tunjukkan kasih sayang. Jadi ini pelajaran ya buat para wanita. Buat para wanita, kalau engkau ke rumahnya mertua, jangan menunjukkan kemanjaan kepada suami. Jadi kalau seorang istri lagi berkunjung ke rumah bapaknya suami, ibunya suami, jangan pernah menunjukkan keharmonisan, kemanjaan, karena itu bikin sakit hati. Tapi kalau engkau di rumah orang tuamu sendiri, tunjukkan engkau manja, tunjukkan suamimu ini baik gitu. Tunjukkan itu. Kadang-kadang kebalik ya, Ma. Kalau di rumah orang tuanya biasa-biasa aja, kalau di rumah mertua dia duduk dekat-dekat sama suami, sakit hati mertuanya. Ini pelajaran dan Allah ada banyak pertanyaan insyaallah pada pertemuan yang akan datang jemaah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.